Pernah kepikiran nggak gimana sih para insinyur bisa tahu sebuah sistem bakal jalan atau nggak bahkan sebelum barangnya jadi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan bangun bareng-bareng simulator sistem orde pertama dari nol di LabVIEW. Ini skill penting banget yang bakal kepake terus di karir kalian. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus repot-repot melakukan simulasi? Jawabannya simple, guys. Simulasi itu ibarat jaring pengaman sekaligus tombol turbo. Kita bisa rusakin sistem sepuasnya di komputer, gratis, tanpa biaya apa-apa. Kita bisa tes batas kemampuannya, kita bisa sempurnain desainnya sebelum satu baut pun dibeli. Ini benar-benar game changer di dunia engineering modern. Tools kita kali ini LabVIEW. Kalau kamu bosen sama baris kode yang panjangnya kayak kereta, nah ini jawabannya. LabVIEW itu ngomongnya pakai gambar, pakai visual. Dia pakai yang namanya data flow programming. Jadi kamu bisa lihat langsung data itu ngalir kemana aja di program kamu. Persis kayak ngikutin peta jalan. Intuitif banget, apalagi buat sistem kontrol. Tapi sebentar, penting banget buat tahu kamu pakai versi yang mana. Ada Community Edition, itu gratis, asik buat proyek pribadi atau iseng-iseng. Tapi kalau kamu ngerjain buat kerjaan, buat komersial, atau tugas kuliah resmi, kamu wajib pakai Professional Edition yang berlisensi. Ini ngaruh banget loh ke gimana kamu bisa deploy atau ngumpulin hasil kerjaanmu nanti. Jadi jangan sampai salah. Oke, ini agenda kita. Kita akan bahas dari awal kenapa simulasi itu penting, terus kita bangun loop utamanya, ubah jadi sub-VI, analisis, sampai ke best practice-nya. Anggap aja kita lagi bikin state machine kecil-kecilan, dari ide sampai jadi tool yang canggih. Yuk, kita mulai dari state zero. Masalahnya apa sih? Nah, ini dia jantung dari proyek kita. Persamaan ini. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah, ini tuh cetak biru matematika dari banyak banget hal di sekitar kita. Dari cara kapasitor nge-charge sampai gimana kopi panas kamu jadi dingin. Misi kita hari ini, bawa model matematika ini jadi hidup di dalam LabVIEW. Lanjut, State 1, membangun logika intinya. Oke, kita sekarang ada di fase membangun loop inti. Anggap aja ini ruang mesin dari simulator kita. Disinilah kita bakal nerjemahin persamaan tadi jadi kode yang bisa dimengerti sama komputer. Ini nih, bagian paling krusial. Gimana caranya kita nerjemahin matematika dunia nyata yang sifatnya kontinu jadi sesuatu yang bisa diolah komputer yang kerjanya kan langkah per langkah, diskrit. Caranya, kita pakai yang namanya metode Euler. Gampangnya, kita kayak ngambil foto-foto kecil dari sistem di setiap waktu buat nebak perilakunya. Persamaan diferensial yang rumit tadi jadi persamaan beda yang sederhana, pas banget buat dimasukin ke loop komputer. Di LabVIEW, kita bakal pakai formula node buat ini. Sekarang kita lihat dapurnya di dalam formula node. Kita tentuin parameternya. Misal A kita set 0,25, ini bisa aja representasi laju pendinginan. Terus B kita set 2, ini bisa jadi gain input. Terus parameter simulasinya, kita ambil foto tiap 0,1 detik, ini TS-nya, selama total 20 detik. Inputnya U, kita kasih step simple aja, nilainya 1. Nah, for loop ini nih mesin utamanya. Dia bakal ngitung terus-terusan sampai simulasinya beres. Dan voila, ini kerennya LabVIEW. Kode yang kita tulis di block diagram langsung jreng jadi grafik response step yang mulus ini di front panel. What you code is what you see. Bener-bener langsung kelihatan hasilnya. Oke, selanjutnya kita naik level. Kita akan ubah skrip ini jadi komponen profesional yang bisa dipakai ulang. Ini kunci biar kerjaan kita efisien. Sekarang kita masuk state berikutnya. Saatnya naik kelas. Skrip kita yang tadinya kaku, kita sulap jadi tool interaktif. Habis itu, semua logikanya kita bungkus jadi satu blok ringkas yang bisa dipakai lagi, namanya sub-VI. Nah, di sini nih serunya. Daripada ngoprek kode tiap kali mau coba nilai baru, kita ganti aja nilai A dan B yang tadi kita tanam di kode, pakai kontrol di front panel. Langsung VI kita yang statis jadi kayak laboratorium dinamis. Kita bisa puter-puter knopnya dan lihat sistemnya bereaksi secara real time. Buat analisis gimana kalau, ini beneran game changer. Di dunia software development profesional, ada aturan emas. DRY, don't repeat yourself. Jangan ulangi kerjaan yang sama. Tujuannya cuma satu, kode yang bisa dipakai ulang. Nah, di LabVIEW, itu artinya bikin sub-VI. Anggap aja ini kayak fungsi atau balok Lego buatanmu sendiri. Bikin sekali, pakai berkali-kali. Lihat deh bedanya. Inilah kekuatan pembungkusan atau enkapsulasi. Semua kerumitan formula node dan loop tadi sekarang masuk ke dalam satu kotak ajaib yang rapi dan gampang dipakai. Blok diagram utama jadi jauh lebih bersih, lebih gampang dibaca, dan kalau ada masalah, proses debugnya jadi jauh lebih gampang, apalagi buat sistem yang kompleks. Sip, alat kita udah jadi.
sekarang waktunya kita pakai buat evaluasi. Kita coba di sistem closed loop. Nah, di sini kekuatan simulasi bakal kelihatan banget. Di state ini, kita nggak cuma ngebangun, tapi kita menganalisis. Simulator kita akan kita masukin ke feedback loop. Dan kita akan tanya pertanyaan paling penting di dunia sistem kontrol. Sistem ini stabil nggak? Bakal jalan sesuai perintah atau malah lepas kendali? Ada satu konsep krusial di simulasi diskrit, yaitu stabilitas. Ingat, metode Euler kita itu kan cuma pendekatan, cuma aproksimasi. Coba deh kita iseng, kita tes batas kemampuan aproksimasi ini. Apa yang bakal terjadi? Dan ini dia jawabannya. Gara-gara tool interaktif kita tadi, satu perubahan kecil di taste lewat front panel bisa jadi bencana. Kita bisa lihat langsung, sistem yang tadinya mulus dan stabil tiba-tiba jadi liar, osilasinya nggak karuan. Ini bukan sekadar grafik, ini pelajaran visual yang penting banget tentang kenapa milih parameter simulasi itu nggak boleh asal-asalan. Di titik ini, aproksimasi kita gagal total. Oke, bagian terakhir, kita ngobrolin soal akurasi, best practice, dan yang paling penting, kapan sih kita pakai tool buatan sendiri ini? State terakhir kita ini soal kebijaksanaan seorang insinyur. Bikin tool dari nol itu cara belajar yang keren banget. Tapi, insinyur yang jago juga tahu kapan harus pakai tool yang udah jadi dan teruji. Yuk kita lihat untung ruginya. Oh ya, ada yang menarik nih. LabVIEW itu juga punya yang namanya MATLAB Script Node. Fungsinya mirip banget, tapi bedanya, kamu nulis kodenya pakai sintaks MATLAB, bukan C. Minusnya, kamu harus punya lisensi MATLAB yang terinstal di komputer yang sama biar bisa jalan. Ini membawa kita ke pertanyaan kunci sebagai insinyur. Bikin tool sendiri kayak gini emang bagus banget buat belajar dan bikin prototipe cepat. Tapi pertanyaannya, kapan kita harus berhenti dan beralih ke toolkit profesional? Untuk aplikasi yang benar-benar kritis, ada baiknya kita pakai yang udah teruji, kayak modul desain kontrol dan simulasi dari NI. Isinya solver yang lebih canggih, blok-bloknya udah teruji, hemat waktu, dan yang pasti lebih andal.